Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan bel notifikasinya. Jangan lupa ya, subscribe, karena itu gratis. Yo, selamat datang kembali di channel Herol Papua. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah klik video ini. Seperti biasa, sebelum lanjut saya mengingatkan buat kamu yang belum klik tombol subscribe, ayo cepat klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk bunyikan bel notifikasinya juga karena itu gratis. Tapi bisa buat saya lebih semangat untuk bikin konten dari tanah Papua. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, saya buat video nih di pinggir jalan ya, di rumah tapi di pinggir jalan. Jadi kalau kamu dengar suara-suara noise seperti bunyi suara kendaraan dan juga ada suara-suara orang, kamu maklumi saja. Baik teman-teman, oke kita lanjut lagi. Di segmen kali ini saya akan kembali membahas tentang istilah kata-kata yang kamu pakai untuk berkomunikasi sehari-hari di tanah Papua. Oke, jadi teman-teman, ada yang bilang logat Papua, ada yang bilang dialek Papua, ada yang bilang bahasa Papua. Oke, jadi sebenarnya saya tidak punya definisi yang pasti, tapi itu lebih tepatnya mungkin beda-beda tipis ya, ketiga hal yang tadi saya sebut itu. Tapi saya mau bilang di sini istilah saja, istilah supaya lebih mudah gitu. Karena kata-kata ini itu yang saya mau bagikan ini ada dalam bahasa Indonesia, cuman artinya kalau kita pakai di konteks Papua tuh ada perbedaan gitu. Jadi kata-kata itu ada juga dalam bahasa Indonesia cuman dengan meaning yang berbeda. Nah, ketika kita pakai di Papua dia punya meaning sesuai dengan konteks kami. Oke, jadi teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan apa yang saya mau bahas. Yang pertama adalah kata pacul. Oke teman-teman, jadi mungkin ketika kamu dengar kata pacul ini kamu berpikir bahwa pacul adalah alat yang tong pakai untuk mungkin garap sawah, pokoknya alat pacul. Saya baru bicara tadi ada kendaraan yang lewat lagi gitu. Oke lanjut ya. Iya, jadi pacul atau cangkul ya, itu alat yang tong pakai untuk menggarap sawah, pokoknya untuk gali tanah lah seperti itu. Iya. Itu kalau yang mungkin teman-teman kan pikir seperti itu, tapi kalau di Papua kata pacul ini tong pakai untuk menjelaskan kitong jalan kaki. Jadi kalau saya bilang saya pacul dari rumah sampai di sekolah, itu artinya saya jalan kaki dari rumah sampai di sekolah. Jadi kadang orang tanya, biasa setiap hari tuh kok ke sekolah kok ikut kendaraan apa atau kok gunakan kendaraan apa? Terada. Setiap hari itu saya pacul dari rumah sampai di sekolah. Terus pulang juga begitu. Saya pacul lagi dari sekolah sampai di rumah. Jadi contoh kalimat seperti itu. Jadi pacul artinya jalan kaki. Jadi biasa memang, aduh panas bokar baru masa aku pacul tuh. Ya itu bilang masa sangat panas, cuaca lagi panas baru jalan kaki. Ya begitu. Jadi seperti itu ya teman-teman kalimatnya. Baik teman-teman, jadi istilah yang kedua yaitu gambar. Mungkin kalau kamu dengar kata gambar kamu sudah tahu dia punya definisi apa, cuman yang saya mau sampaikan atau bagikan di sini yang berdasarkan konteks di Papua. Jadi teman-teman, gambar itu kalau di Papua kita artikan sebagai pantau. Pantau. Jadi misalnya ada yang bilang, "Yo, jalan gambar tempat lagi." Itu bukan maksudnya dia menggambar tempat itu, tidak, tapi dia memantau situasi yang ada di sekeliling tempat itu. Jadi teman-teman kan bisa paham toh? Oke, jadi teman-teman, istilah di Papua itu memang unik seperti itu. Jadi dia punya arti itu tidak sesuai dengan yang ada di kamus. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibilang slang. Tapi kalau di Papua ada slangnya juga seperti yang saya bagikan. Jadi istilahnya tuh tidak sesuai dengan yang ada di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi dia agak berbeda. Nah, itu istilah-istilah yang kamu pakai untuk komunikasi sehari-hari dan istilah itu memang benar kamu pakai. Jadi teman-teman, untuk kamu yang mau belajar, saya rasa kamu hanya perlu meniru yang saya ucapkan ini. Kamu meniru berulang-ulang pasti kamu bisa. Jadi ketika kamu ketemu dengan orang Papua ataupun kamu berkomunikasi dengan orang Papua secara langsung, kamu sudah bisa untuk mempraktikkan itu. Jadi saya tidak bagikan panjang lebar atau banyak. Saya bagikan istilah sedikit-sedikit saja buat teman-teman supaya kamu lebih mudah untuk mempelajari, karena
Ada ungkapan bijak bilang bahwa lebih baik belajar banyak dari yang sedikit daripada belajar sedikit dari yang banyak. Jadi teman-teman, kiranya apa yang saya sampaikan atau saya bagikan di segmen kali ini untuk kami yang nonton semua bermanfaat. Jangan lupa untuk kamu dukung channel ini dengan cara kamu klik tombol subscribe dan bunyikan bel notifikasinya juga. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.